Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurido di Septianisya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara menggunakan Nearpod sebagai media pembelajaran interaktif dalam pembelajaran bahasa Inggris khususnya. Karena sesuai dengan prodi saya, yaitu prodi pendidikan bahasa Inggris. Nanti selain menjelaskan apa itu Nearpod, saya juga akan mendemonstrasikan secara langsung bagaimana membuat sebuah lesson plan dari awal, mulai dari menambahkan materi hingga membuat berbagai aktivitas interaktif lainnya. Jadi semoga video ini itu dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana nanti kalian menggunakan Nearpod sehingga dapat memanfaatkannya untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan efektif. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kalian cari dulu di Google, di Microsoft, di Safari, ketik Nearpod. Jadi Nearpod itu sebuah platform pembelajaran digital yang dirancang untuk membantu guru dalam menciptakan pengalaman belajar yang interaktif. Jadi melalui Nearpod ini guru juga dapat menggabungkan berbagai jenis materi pembelajaran seperti presentasi, gambar, video, kuis, permainan edukatif, serta banyak kolaboratif ke dalam satu lesson plan yang integrasi. Ini teman-teman. Nearpod ini juga dapat digunakan dalam pembelajaran tatap muka ya, bukan hanya pembelajaran daring maupun pembelajaran hybrid. Jadi guru juga dapat memantau keaktifan dan hasil belajar siswa secara langsung melalui fitur laporan atau report yang tersedia. Salah satu keunggulan dari Nearpod ini itu adalah kemampuannya itu membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya melihat materi yang nanti disampaikan oleh guru, tetapi juga dapat berpartisipasi melalui berbagai aktivitas interaktif yang tersedia. Oleh karena itu, Nearpod menjadi salah satu platform yang banyak digunakan untuk mendukung pembelajaran di abad ke-21 ini karena mampu meningkatkan keterlibatan siswa sekaligus mempermudahkan guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan itu membuka website tadi ya, melalui beberapa platform. Nah, untuk di halaman pertama itu kalian pasti disuruh untuk login teman-teman, mungkin sebagai guru atau sebagai administrator. Di sini kita akan belajar menggunakan Nearpod sebagai guru. Pertama-tama kalau kalian tidak punya akun, kalian sign up dulu teman-teman. Kalau sudah punya akun ya kalian login saja. Nah, pada tutorial ini saya akan menggunakan akun yang sudah saya miliki, sehingga saya itu di sini juga ada login with Google, Microsoft, Apple. Nah, ini untuk loginnya seperti ini teman-teman. Saya tinggal masukkan sandi saya saja, bukan sandi. Nah, setelah masuk ke dalam akun Nearpod ini, kita akan diarahkan ke halaman utama atau dashboardnya. Dashboard ini merupakan pusat pengelolaan data dari seluruh aktivitas pembelajaran di Nearpod teman-teman. Dari halaman ini juga kita para guru nantinya akan membuat lesson plan baru atau mengelola lesson plan yang sudah ada untuk menjalankan pembelajaran secara langsung. Kita melihat hasil belajar siswa melalui Nearpod. Tampilan dashboard ini cukup sederhana dan sangat mudah dipahami teman-teman, sehingga pengguna baru pun dapat cepat mempelajari cara mengoperasikannya. Selanjutnya saya akan membuat contoh pembelajaran langsung saja ya teman-teman. Bagaimana nantinya kalian membuat satu lesson plan yang bisa kalian gunakan dalam belajar. Nah, sebelumnya ini saya sudah pernah buat seperti ini. Contohnya selanjutnya kita akan membuat sebuah lesson plan baru, yaitu yang pertama itu kita akan klik launch the lesson builder ini teman-teman. Untuk kalau kalian ingin mengupload lesson plan kalian atau bahan-bahan kalian itu kita bisa ambil dari sini. Terus kalau mau explore dari Nearpod sendiri itu bisa ambil di sini. Terus dari Google itu lewat sini teman-teman. Kita akan membuat lewat sini saja karena kita akan memulai dari awal. Ambil yang blank slide and activities. Kita
Nah di sini jadi ada banyak teman-teman. Nanti kita akan bahas satu saja yang menurut kita butuh. Oke. Nah, ada bagian judul kali ini kita akan kasih judul kita akan belajar prosedur teks teman-teman. Prosedur teks. Judulnya apa? Kita how to make dalgona untuk grade-nya. Biasanya kalau prosedur teks itu kita kelas 8. Untuk grade-nya kelas 8 SMP. Untuk ini untuk slide awalnya itu, pembukanya itu sebagai pengantar materi agar siswa mengetahui topik pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Nah untuk teks selanjutnya itu kita tambah di sini teman-teman. Tentunya kalau kita mengajarkan ada learning objektifnya teman-teman. Untuk learning objektifnya itu kita identify dalgona kopi. Learn new vocabulary and answer. Karena ini kita akan hanya membuat saja, jadi kita tidak perlu untuk bagus ya teman-teman, karena ini hanya dasarnya saja, nanti kalian bisa pelajari sendiri di nah ini untuk learning objektifnya. Nah ini oke, jadi tujuan pembelajaran ini nanti agar siswa itu mengetahui kompetensi-kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran. Next, pada slide ini itu saya akan menjelaskan pengertian dari prosedur teks teman-teman, beserta tujuan dan struktur teksnya. What is
sini kita akan menyampaikan kepada murid kita tentang apa itu prosedur teks. Selanjutnya kita juga akan menerangkan beberapa vocabulary yang akan ada di sini. Materi utamanya, di sini juga saya menambahkan kosakata yang akan membantu siswa memahami isi dari prosedur teks tersebut. Nah, enaknya di sini teman-teman, kita bisa langsung menambahkan video dari YouTube misalnya. Nah, ini saya akan ambil video dari YouTube tentang prosedur teks, membuat copy dalgona. Seperti ini teman-teman, kita bisa pilih kalau untuk kita yang ada suaranya seperti yang dibilang oleh peserta ini. Bikin kopi dalgona pakai botol. Belakangan ini ramai banget di sosial media cara pembuatan kopi dalgona dengan teknik baru yang unik, ya. Jadi kita bisa pilih baru racik marinasi serba guna dari 100% rempah asli pas buat setengah kilo. Lumuri langsung goreng. Kita akan cari yang Ultimate Dalgona Coffee. Kita ambil ini. Sometimes you need to drink an entire jar of instant coffee. I'm just kidding. But did you know that if you mix 2 tablespoons of instant coffee with 2 tablespoons of sugar? Nanti kalian juga bisa menambahkan aktivitas di tengah video yang kalian putar, misalnya seperti ini. Buat yang ada di video misalnya seperti itu. Teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita menyisipkan video pembelajaran agar siswa dapat melihat secara langsung proses pembuatan dalgona coffee, kita langsung masuk ke kuis teman-teman. Kita bisa langsung masuk ke kuis. Mana kuis? Di kuisis. Kalian ambil yang sebelah kanan ini ada quiz activities, kita ambil yang multiple choice saja. Kalian juga bisa kasih waktu di sini berapa menit, misalnya 5 menit. Pertanyaannya buat pertanyaan seperti ini, terus di sini kita kasih pilihan jawabannya. Something. Nah, ini kan biasanya
biasanya kita kan sampai D teman-teman ya. Untuk C describe a person, misalnya D. Nah, ini kalau jawabannya yang benar kita nanti bisa tentang yang ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita buat 2 soal aja karena untuk contoh di sini. Kalau sudah ini tambah lagi kita bikin pool teman-teman. Pool ini digunakan kita nanti untuk mengetahui pengalaman siswa itu secara cepat dia pernah atau tidak gitu misalnya. Di soalnya itu seperti ini. Pertanyaan pendapat siswa secara cepat saja. Nah, untuk instruksinya ini tuh buat 3 saja. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah ini udah kita masuk di draw it. Mana draw it? Ini tuh pada aktivitas ini siswa itu diminta menandai bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan dalgona coffee. Aktivitas ini itu meningkatkan keterlibatan siswa melalui pembelajaran visual. Instruksinya itu ada kolaborasi buat. Nah, di kolaborasi seperti ini itu memberikan kepada siswa untuk dapat berbagi pendapat dan membaca jawaban teman-temannya, sehingga pembelajaran itu terasa lebih kolaboratif. Seperti itu teman-teman. Nah ini
kita bisa melihat para siswa itu mendeskripsikan temuan favoritnya lewat sini, teman-teman. Nah, kalau udah selesai semuanya, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu summary. Summary-nya itu tadi kita belajar apa aja? Kita belajar define today we learn strukturnya apa aja tadi. Seperti ini teman-teman. Lanjut lagi lanjutkan kita juga bisa kasih background ini teman-teman. Misalnya seperti ini. Nah, kedua ini juga ini. Yang kelihatan sedikit warna. Bisa kita kasih background gambar di mana coffee mana seperti ini biar lebih menarik lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tergantung kreativitas dari teman-teman itu sendiri. Kita juga bisa tambahkan gambar. Nah, ketika sudah selesai semuanya ini teman-teman, sudah sampai summary-nya ini, kita save aja. Tuh, teman-teman. Ini akan jadi seperti ini punya kalian ketika nanti. Nah, setelah seluruh materi dan aktivitas selesai itu akan tersimpan otomatis secara otomatis di sini teman-teman. Nanti kita juga bisa mengedit, juga bisa melihat ini. Nah, itu termasuk kalau kita mau mengajarkan ya seperti ini, menyampaikan kepada murid-murid kita klik di sini live participant. Nah, ini akan menjalankan lesson menggunakan live participant. Mode ini itu digunakan ketika guru mengajar secara langsung, baik di kelas maupun secara online. Nah, ini setelah kita memilih live participant itu, Airpod dia itu akan menghasilkan kode. Kode ini yang dapat digunakan oleh siswa untuk bergabung di dalam kelas kita, yang kelas yang kita buat tadi. Siswa itu hanya perlu membuka Airpod kemudian membuka kode tersebut. Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, nanti untuk kalian melihat hasil belajar dari murid kalian itu kita bisa lihat lewat report ini teman-teman. Nah, di sini seperti ini. Tadi saya sudah melakukan pembelajaran dengan dua teman saya ini. Nah, ini seperti ini, nanti bisa kalian langsung bisa lihat seperti ini. Dan cara menyampaikannya itu nanti kalian salin link dan murid kalian itu akan memasukkannya di sini teman-teman. Di enter the code to join a lesson. Nah, seperti ini. Di sini juga ada fitur-fitur seperti ini.
sangat canggih teman-teman kita menggunakan airpod ini.